Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri. Pada kesempatan ini, saya Frater Johan akan menemani saudara-saudari sekalian untuk merenungkan bacaan pada hari Minggu Paskah yang keempat. Bacaan yang ditawarkan oleh gereja pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 30. Saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama tidak boleh kita pahami dalam konteks yang sempit, tetapi kita harus pahami dalam konteks yang lebih luas. Mengapa demikian? Karena bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari ayat pertama yang berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Namun dalam ayat pertama sampai ke 21 belum ada sesuatu atau kontroversi yang muncul di situ. Nanti masuk dalam ayat yang ke-22 sampai ke-39 sudah ada kontroversi yang terjadi. Pernyataan Yesus kemudian ditentang dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Hal demikian terjadi dikarenakan orang-orang Yahudi ingin meminta supaya Yesus menyatakan diri secara eksplisit apakah dia Mesias atau bukan. Pertanyaan semacam ini mereka ajukan karena Yesus tidak secara eksplisit dalam karyanya itu menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Nah, Yesus sebenarnya sudah mengatakan hal demikian kepada mereka melalui karyanya, melalui mujizat, melalui pengajaran, dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mampu menangkap apa yang Yesus ajarkan, sehingga mereka tidak bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias. Malahan mereka tidak percaya dan menolak sama sekali. Lalu pertanyaannya di sini ialah, mengapa orang-orang Yahudi menolak atau tidak percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias? Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan suaranya. Mereka tidak mau mengenal dia lebih dekat. Mereka dikatakan oleh Yesus bahwa mereka sudah tidak termasuk lagi kawanan domba-domba Yesus. Karena itu tadi tidak percaya. Dan itulah orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, kita dengarkan dengan jelas tadi, dengan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang mendengarkan Yesus itu tentu akan tahu dengan lebih dekat siapa Yesus itu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak termasuk kawanannya, orang-orang Yahudi tadi itu, yang tidak mau mendengarkan Yesus, yang tidak mau mengarahkan hidupnya kepada Yesus itu tidak termasuk kawanan atau domba-domba dari Yesus. Sebagai umat beriman Kristiani, tentu saja kita sudah termasuk ke dalam domba-domba Yesus, karena kita sudah dibaptis dan dipersatukan ke dalam gereja dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan kita yakini dan percaya bahwa Yesus itu adalah gembala sejati kita. Oleh karena itu, kita harus bisa membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita sebagai domba, sebagai umat, mampu mendengarkan suara gembala kalau kita tidak mampu membangun relasi timbal balik antara Tuhan dan kita, antara gembala dan domba. Jadi identitas kita itu sebagai domba-dombanya hanya dapat dijamin dan dipertahankan dengan terus berelasi dengan Dia. Kita harus membuka diri terhadap suaranya dan juga
kita mau terlibat dalam perutusan Yesus Kristus. Karena tanpa hubungan yang mendalam dengan Yesus, kita akan mungkin mengikuti dan mendengarkan suara panggilan lain di luar dari Yesus, sehingga kita mudah terjebak, kita mudah terjerumus ke dalam dosa, bahkan kita menjauhi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya di sini ialah, dan mungkin bisa menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita sungguh-sungguh dan mau membangun relasi yang lebih erat dengan Tuhan? Semoga kita menjawab ya, dengan syarat bahwa kita mau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyadari diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah, sehingga daya dan kekuatan Tuhanlah yang selalu kita andalkan dalam kehidupan ini. Maka apa yang telah dijanjikan Yesus, yaitu keselamatan abadi, dapat kita terima kelak, dan tentu itu akan menjadi abadi sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sebagai orang yang percaya, kita membuka mata hati kita untuk mendengarkan suara dan sapaan dari Yesus. Kita mau membangun relasi, kita mau mengikuti Yesus, Sang Gembala sejati. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan selalu menuntun, akan selalu menggembalakan, mendampingi kita dalam kehidupan ini, entah dalam suka maupun duka. Kita yakin bahwa kita sebagai orang yang berdosa, apabila kita tersesat, Yesus tidak meninggalkan kita, malahan Dia mencari kita untuk menuntun kita kembali kepada jalan yang benar bersama dengan kawanan-kawanan yang lain. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Terima kasih.